Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ayah dan bunda, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga antum semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka walau secara virtual. Kita bersyukur atas nikmat Allah dengan berbagai nikmatnya yang luar biasa. Di antaranya adalah nikmat sehat. Alhamdulillah di tengah pandemi yang hari ini mulai meningkat. Namun bersyukurlah bagi anda-anda yang hari ini masih dalam keadaan sehat, agar senantiasa kesehatan itu dimaksimalkan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang diuji sakit, berbahagialah anda, karena sakit itu adalah bagian daripada rahmat Allah, berupa Allah gugurkan dosa-dosa antum semua, dan Allah Subhanahu wa taala bersihkan dari segala keburukan kita. Mudah-mudahan yang dalam keadaan sakit Allah anugerahi kesabaran dan optimisme untuk kembali sembuh dan kembali lagi untuk beraktivitas sebagaimana harapan kita semua. Namun ada yang harus lebih kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang masih bercokol kuat di dalam hati kita. Maka kita maksimalkan keimanan kita, kita terus ikuti panduan Allah dan Rasulnya dalam menghadapi berbagai ujian cobaan. Jamaah sekalian, para ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya dan kepada umatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersamai kita selalu. Begitu pula Rasulullah SAW yang mulia dengan tuntunannya yang Masya Allah dapat menyelamatkan kita dari berbagai persoalan hidup dan ujian kehidupan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini alhamdulillah guru kepala kutab kita mengagendakan harus ada beberapa untayan kalimat sebagai nasihat buat ayah dan bunda, begitu juga kepada untuk putra-putri terbaik Islam yang hari ini belajar di Kutab Al-Kafah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kondisi kita kepada kondisi yang terbaik untuk bisa belajar lebih maksimal dan memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang terbaik. Namun hari ini kita sedang diuji oleh Allah dengan kondisi yaitu pertama adalah banyak yang sakit, banyak yang terpapar ataupun apa itu yang namanya. Namun ada satu hal yang harus kita sampaikan kepada ayah dan bunda, bahwa di antara sunnatullah ujian yang bagi orang-orang yang hidup di atas muka bumi ini, siapapun dia, khususnya adalah hamba Allah dari kalangan manusia, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang kedua dan ketiga, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, membaca ayat ini mengingatkan bahwa ternyata ujian iman itu adalah sebuah keniscayaan. Ujian itu hadir kepada orang-orang siapapun dia,
Tidak akan memandang yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang kecil, yang atau lain sebagainya. Semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang mereka adalah manusia. Ya. Termasuk di antara ujian tersebut bentuknya hari ini adalah berupa pandemi COVID-19, disebutnya begitulah. Ya. Dengan segala variannya hari ini. Ya. Tapi inti yang ingin kita tekankan kepada para ayah dan bunda adalah ini adalah ujian keimanan. Demi Allah, ini adalah ujian keimanan. Betapa banyak orang yang kekhawatirannya berlebih, ketakutannya yang luar biasa lebih mendominasi dirinya. Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang konyol. Ketika pernah dengar gak ada kasus bahwa di antara obat COVID itu adalah minum Detol. Itu pada banyak minum dan banyak yang meninggal. Belum lagi dengan segala tindakan-tindakan yang aneh. Ya. Karena ketakutan berlebih kepada virus itu, mereka akhirnya menemui ajalnya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Bagi orang yang beriman, tentunya kita punya tuntunan yang luar biasa. Dari Allah, begitu pula dari Rasulnya, bagaimana bagaimana menyikapinya dan menghadapinya dengan baik, tentunya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diketahui oleh kita dan perlu disadari oleh kita bersama bahwa ujian itu adalah sebuah keniscayaan, dan itu diantara cara Allah ingin mengetahui siapa diantara kita yang beriman kepada Allah, yang percaya penanganannya adalah bersamai dengan Allah, dan siapa yang berdusta keimanannya. Akhirnya mereka melakukan dan mengandalkan hal-hal yang tidak fokus terhadap bagaimana teknis, bukan kepada istilahnya hanya fokus meningkatkan imun tapi tidak meningkatkan iman. Ada sebuah nasihat dari Ustadz kita juga, Ustadz Umar Mita. Beliau menyampaikan kepada kita bahwa jangan terlalu abai, tapi juga tidak boleh lebay, gitu kan. Artinya apa? Jangan terlalu ketakutan berlebih, tapi gak boleh juga meremehkan. Karena hari ini korbannya tidak sedikit, yang meninggal tidak sedikit. Tetapi yang sehat dan kembali sembuh juga lebih banyak. Yang kembali sembuh juga lebih banyak. Maka tidak perlu khawatir. Maka ingin kita sampaikan kepada ayah bunda hari ini, ya, yang sembuh lebih banyak, sekalipun yang meninggal juga tidak sedikit. Insya Allah, siapapun Anda yang hari ini terpapar, antum punya kesempatan banyak untuk bisa sembuh, insya Allah. Dan sekalipun harus ditakdirkan oleh Allah meninggal, maka kita doakan mudah-mudahan akhir hayatnya dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita hari ini yang dalam kondisi sehat ataupun mudah-mudahan sedang pemulihan, ataupun yang hari ini kita sedang betul-betul menghadapi ini, apalagi diberlakukan PPKM sehingga pendidikan kita agak sedikit terjeda waktunya, pelaksanaannya agak undur gitu ya. Ada sebuah nasihat yang luar biasa mulia daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini kalau kata ilmu cocokologi ini bisa cocok nih. COVID-19 kita hadapi dengan hadis ke-19 di dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Bukan berarti saya ikut-ikutan ilmu cocokologi, tapi menarik saja pas kita melihat hampir sama, ya. Itu seperti apa? Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abdullah ibnu Abbas, beberapa untayan kalimat yang sangat berharga, dan itu bisa kita bisa diterapkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam menghadapi COVID-19 ini. Apapun itu, dalam ujian hidup, dalam melaksanakan dan mengarungi kehidupan yang Allah berikan ini, yang Allah anugerahkan ini kepada kita. Apa di antara untayan nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah ibnu Abbas? Dan ini patut kita pelajari bersama. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, beliau memanggil Abdullah ibn Abbas dengan kalimat yang sangat indah, dan ini diantara metode pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi. Karena apa? Ada penjelasan daripada apa yang
disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, yaitu beliau mengatakan bahwa kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li. Suatu hari aku berjalan di belakang Rasulullah SAW yang mulia. Pada suatu hari berjalan di belakang Rasulullah SAW yang mulia, faqala li. Lantas Rasulullah SAW memberikan nasihat kepadaku. Artinya sedang jalan-jalan, posisi sang anak itu di belakangnya. Ini adalah di antara metode pendidikan, ya, luar biasa yang dicontohkan oleh Rasul. Kemudian berilah nasihat kepada anak-anak itu sambil jalan-jalan. Nah, ini juga penting, luar biasa untuk diambil hikmahnya. Di antara pendidikan yang harus diberikan dari seorang ayah kepada seorang anak, ya anak kecil ya, masih kecil ya, gulam ya. Posisi anak di belakang, ayahnya di depan, lalu memberikan nasihat. Ini inspirasi pendidikan di dalam hadis yang ke-19, di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini ya, kita lanjutkan dulu. Faqala li, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya gulam, wahai anakku. Nah, ini panggilan yang luar biasa indah, ya gulam, wahai anak muda. Nah, wahai anakku gitu kan. Ini gak kalimat yang indah. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa untayan kalimat. Apa itu? Yang pertama, ya, ini harus diingat. Yang pertama adalah ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kemudian ihfazillah tajidhu tujahaka. Beliau mengulangi, jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Dan jika engkau memohon, maka mohonlah kamu kepada Allah. Jika kamu minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan jika engkau memohon pertolongan, meminta pertolongan, membutuhkan pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummah law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah wa'lam, dan ketahuilah apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Wa inni ijtama'u ala ayyadurruk bi syai' lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dan jika seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu apapun, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah mengering. Hadis riwayat Tirmidzi, dan ia berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, masih di dalam hadis ke-19, wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, ya. Di dalam riwayat selain daripada riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ihfazillaha tajidhu amamaka, ta'arraf ilallahi fir rakha, ya'rifka fi syiddah, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, wa anna al-faraja ma'al karbi, wa anna ma'al usri yusra. Dan di dalam riwayat selain riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat senang, niscaya Allah mengenalmu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu maka tidak akan pernah luput darimu.
ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Mustadrak dalam Al-Mustadrak Ahmad. Ya, banyak ternyata di sini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kupas beberapa penjelasan daripada hadis ini supaya menjadi gamblang. Kenapa kita hadapi khususnya pandemi COVID-19 ini dengan hadis ini? Ya. Karena ini adalah menjadi imun untuk iman Anda, untuk membangkitkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, optimisme bahwa Allah akan senantiasa melindungi kita. Nah, bagaimana? Kita kan setiap keluarga ingin terlindungi dari segala mara bahaya, khususnya dari virus corona ini. Setiap diri kita ingin terjaga, setiap diri kita ingin selalu sehat, setiap diri kita ingin selamat dari segala mara bahaya. Dan kita ingin bukan hanya kita saja yang dijaga, tapi anaknya dijaga, istrinya dijaga, terjaga semua, terpelihara kesehatannya, selamat dari virus corona khususnya. Dan juga umumnya adalah bahaya-bahaya yang lain yang kita tidak bisa bayangkan. Karena penyakit itu bukan cuma virus yang ditimbulkan oleh virus corona saja. Ya. Bahaya itu bisa berupa kecelakaan, berupa sakit, ada sakit jantung, ada sakit liver, ada hal-hal sakit-sakit yang sangat mengerikan juga, ada AIDS dan sebagainya. Itu juga banyak bahaya. Tapi hari ini yang jadi hal yang menakutkan adalah ini, COVID-19 ini yang mulai benar-benar bisa mengobrak-abrik syariat Allah diantaranya. Sholat di jarak, bahkan masjid ditutup ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita coba kupas sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Yang dimaksud yang menjaga Allah dan Allah akan menjagamu adalah menjaga hak-hak Allah, yaitu menjaga batasan-batasan hak-hak Allah, perintah-perintah Allah, syariat Allah, dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus menjaga itu. Nah, dan kita kumpulkan dari berbagai artikel supaya untuk menjadi manfaat untuk kita semua. Apa saja bentuk menjaga hak Allah itu? Yang pertama, ini yang harus menjadi catatan penting, adalah menjalankan sholat sesuai syariat. Menjaga sholat sesuai tuntunan syariat. Dan ini penting luar biasa. Ya. Bahkan ini adalah bentuk perkara yang paling penting untuk dijaga oleh kita semua. Kalau artinya kalau ingin menjaga sholat berarti menjaga wudunya. Nah, insya Allah itu udah langsung bersih. Biidznillah ta'ala. Ya. Dan Allah akan memberikan perlindungan yang tidak kita bayangkan, perlindungan itu. Maka mulailah kita menjaga sholat kita, khususnya para lelaki, sholat berjamaah di masjid. Demi Allah ya, tuntunan syariat ini penting untuk kita penuhi. Tentunya memperhatikan protokol-protokol kesehatan ya, yang bisa kita jalankan, umpamanya menggunakan masker ataupun tetap menjaga komunikasi ya. Tetapi untuk syariat tetap harus dijalankan sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya adalah antara menjaga Allah adalah menjaga untuk senantiasa diri kita ini suci, rajin menjaga wudhu, itu luar biasa. Ini saya Allah akan melindungi dan Allah menghadirkan para malaikatnya untuk menjadi melindungi kita semua, menjaga kita semua, memelihara dan merahmati kita semua serta memberkahi kita. Kemudian menjaga batasan-batasan syariat, ya. Menjaga ketaatan kita kepada Allah, menjaga lisan kita serta kemaluan kita. Jangan sampai mengatakan perkataan yang yang sia-sia. Jangan sampai juga kita melanggar aturan tuntunan syariat, jangan sampai menggibahi orang ataupun mengatakan serta melecehkan dan meremehkan orang lain. Itu juga nggak boleh. Dan diantara yang lain adalah tetap belajar ilmu agama sebagai bentuk menjalankan ibadah kepada Allah dan muamalah dengan yang baik, serta berdakwah dengan ilmu untuk diajarkan kepada yang lain. Dan diantara menjaga yang lain adalah menjaga amanah-amanah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sudah titipkan kepada kita. Allah telah menitipkan apa? Badan kepada kita,
makanlah dengan makanan yang baik. Minumlah minuman yang baik yang menyehatkan untuk kita. Dan di antara amanah yang Allah berikan kepada kita adalah Allah menitipkan anak-anak, dan itu harus dipastikan anak-anak kita terjaga dari pemikiran yang sesat, diberikan pendidikan yang terbaik sebagai pelaksanaan kita bertanggung jawab terhadap amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat banyak lagi. Maka apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka balasan dari Allah adalah, nah ini baru sedikit yang kita ungkapkan ya. Selanjutnya masih banyak lagi. Intinya bagaimana kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Menjaga batasan-batasan yang sudah Allah tetapkan. Maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah di antara hak menjaga hak Allah adalah akan mendapatkan penjagaan dari Allah, perlindungan dari Allah. Pertama, Allah akan menjaga untuk urusan dunia kita. Allah akan berikan penjagaan terhadap badan kita, anak kita, keluarga kita, istri kita, suaminya juga sama, dan hartanya Allah akan jaga. Kemudian Allah akan menjaga apa? Jika kita menjaga pada waktu muda, kita senantiasa menjaga hak Allah pada waktu di usia muda dan kuat kita, maka Allah akan menjaga pada waktu tua dan di saat kita sudah mulai melemah. Kemudian keturunan-keturunannya juga Allah akan jaga dengan penjagaan yang terbaik. Di antara yang lain adalah Allah akan menjaga dari gangguan-gangguan, baik itu dari setan maupun manusia-manusia yang jahat, manusia-manusia yang zalim. Dan di antara penjagaan Allah yang lain adalah Allah akan menjaga agama kita dan iman kita, serta diselamatkan dari berbagai syubhat dan syahwat. Ini kalau kita menjaga ketaatan kita kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nasihat, ihfadillah. Rasulullah SAW bersabda juga dengan kalimat ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Maksudnya adalah siapapun yang menjaga aturan Allah, memperhatikan hak-hak Allah, maka ia akan mendapati Allah selalu berada di dalam setiap keadaannya. Dalam situasi apapun Allah membersamai dia. Allah akan menolong dia, Allah akan menjaga dia, Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 128, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, yang dimaksud di sini adalah membersamai kebersamaan Allah yang khusus. Konsekuensinya adalah Allah memberikan pertolongan dan perlindungan serta penjagaan. Masya Allah, luar biasa. Maka ini mudah-mudahan menjadi imun untuk iman antum, ayah anda semua, dan diajarkan kepada putra-putrinya agar senantiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, karena keutamaannya sangat dahsyat, sangat besar. Sekalipun kalimatnya sedikit, ifadillah yahfadka, ifadillah tajidhu tujahaka. Itu pendek banget tapi maknanya sangat luas. Ya, berhubung kita juga ada batasan-batasan punya waktu yang terbatas maksud saya. Ya sedikitlah kita sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kemudian wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, mintalah kamu kepada Allah. Para ayah dan bunda kalau ingin butuh sesuatu, minta sesuatu, tapi kepada siapa? Mintalah kepada Allah. Dan ajarkan anak-anaknya, nah sekalipun kita memegang uang, punya harta yang lebih, dan anak kita meminta sesuatu untuk dibelikan, ajarkan kepada anak kita, nah rezeki yang mama miliki dan papa miliki ini juga rezeki dari Allah. Begitu pula kamu. Maka kamu sebelum minta ke ayah dan bunda, mintalah kepada Allah dulu. Ya Allah, saya ingin sepatu yang baru. Contohnya kalau anaknya minta sepatu yang baru. Atau ya Allah, ajari sekalipun itu memiliki sendal jepit yang putus, maka tetap minta kepada Allah. Itu diajarkan seperti itu. Wa idza sa'alta fas'allah, sebagai bentuk daripada hadis, wa idza sa'alta, kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas'alillah. Kemudian wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau membutuhkan pertolongan dari Allah, membutuhkan pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dalam keadaan kesusahan, serba kekurangan, minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Orang yang hari ini sedang terpepet atau terlilit hutang,
Maka mintalah yang bisa memberikan jaminan penuh dan memberikan pertolongan yang sempurna adalah mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan dan melunasi hutang-hutang Anda. Atau termasuk diantaranya minta agar Allah agar anak menjadi solehah, minta pertolongan kepada Allah agar Allah turut serta mendidik putra-putri kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas yang berikutnya adalah wa in ijtama'u ala wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala ay yanfa'uk bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak. Ini supaya kita tenang bahwa Rasulullah mengajarkan dan memberitahu bahwa kamu harus tahu tuh bahwa kalau ada orang, sekelompok orang ataupun suatu masyarakat atau suatu negara ataupun seluruh dunia katakanlah berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka manfaat itu tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali yang sudah Allah tetapkan. Artinya semua sudah sesuai dengan ketetapan Allah, takdir Allah. Ada orang yang ingin nolongin tuh, sekalipun pertolongannya sudah dibawa, ya, sudah diberikan kepadanya, tetapi kalau ajalnya sudah tiba, maka pertolongan itu tidak ada manfaatnya untuk dia. Kalau memang sudah ajalnya sudah tiba, ya meninggal gitu. Tapi kalau sudah ditulis manfaatnya yang dikumpulkan itu bisa menolong dan Allah menulis dia akan tertolong dengan apa yang dikumpulkan oleh orang-orang, maka Allah akan memberikan manfaat itu menjadi benar-benar sangat bermanfaat untuk orang itu dan memberikan pertolongan yang luar biasa. Itu dia kawan-kawan, bahwa semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kalimat yang lain kata Rasulullah, sekalipun seluruh manusia atau seluruh dunia katakanlah berniat, berencana untuk mencelakai kamu, membahayakan kamu, maka mereka tidak akan pernah bisa membahayakan kita kecuali sudah Allah gariskan, Allah tetapkan kita akan mendapatkan kecelakaan tersebut. Rufi'atil aqlam wazzafatis suhuf. Pena-pena pencatat takdir telah diangkat, wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran yang sudah tertulis sebagai takdir itu sudah mengering. Artinya semua yang terjadi di muka bumi ini sudah Allah tulis takdirnya dengan rapih, tertib. Jadi nggak usah takut. Di dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, ya, ini untuk menegaskan kita semua agar kita tetap tenang. Kalaupun kita harus kena, memang sudah Allah catat Anda termasuk orang yang kena. Kalau Anda adalah sehat, memang Allah sudah mencatat Anda adalah termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah. Orang-orang yang sehat, orang-orang yang selamat. Allah Ta'ala berfirman, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita kecuali yang sudah Allah tetapkan, kecuali yang sudah Allah tulis, kecuali yang sudah Allah catat. Kalau memang kita adalah kena, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan pernah suatu apapun tidak akan pernah menimpa kita kecuali yang sudah Allah tuliskan untuk kita. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan ini adalah pesan yang sangat kuat. Wa 'alallah, dan hendaknya kepada Allah lah setiap orang mukmin itu bertawakal. Ini penekanan kuat. Serahkan semua urusan kepada Allah. Serahkan semua urusan kepada Allah. Wa 'alallah, dan itu adalah berarti Anda memiliki ciri-ciri orang yang beriman. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah kepada Allah lah kalian bertawakal, wahai engkau orang-orang yang beriman. Wahai engkau yang memiliki iman. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, tidak boleh lebay, artinya tidak boleh berlebih dengan protokol kesehatan. Akhirnya segala siun, segala khawatir, segala ini dan sebagainya. Mau keluar siun, mau ini, pokoknya beraktivitas ketakutan berlebih. Pas kena makin takut, terpapar makin siun, stres, akhirnya ya meninggal. Waliyadzubillah. Maka orang beriman tidak berlebihan seperti itu. Dia tetap tenang, tetapi juga tidak abai dari protokol yang
protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh para dokter atau para ahli di bidang medis. Tetap gunakan protokol kesehatannya, menggunakan masker. Ya. Menjaga jarak di tempat keramaian umum. Tapi kalau untuk ke masjid, pastikan kalau antum merasa sehat dan yang lain juga sehat, laksanakan sesuai syariat, tuntunan syariat. Sebagai bentuk kita menjaga kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban syariat-syariat Allah, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasihat kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk seluruh ayah dan bunda, dan tolong ajarkan kepada putra-putrinya. Ini yang terpenting adalah bagaimana keimanan kita makin menguat di tengah musibah melanda kita. Tetap tenang dan tetap bertawakal, menyerahkan semua urusan kepada Allah setelah kita mengupayakan juga apapun yang menjadi ikhtiar sebagai bentuk ikhtiar kita. Ya. Itu nasihat dari kami. Pertama adalah tetap kita optimisme dan yakin perlindungan dan pertolongan Allah akan diberikan kepada kita sepanjang kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan-batasan dan syariat Allah Subhanahu wa taala kita tegakkan dalam kehidupan kita. Tetapi juga tidak abai daripada tuntunan arahan-arahan dari para ahli, dari para medis, orang-orang medis yang mengerti tentang kedokteran, yaitu tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker dan yang lainnya. Tetapi tetap hatinya jangan menyerahkan kesehatan itu berupa kepada masker. Jangan berlandas menyandarkan keselamatan lewat itu, jangan. Tapi hati kita tetap bertawakal kepada Allah. Keluar rumah, kalau antum harus beraktivitas keluar rumah, maka tetap menjalankan protokol keimanan antum, keislaman antum, yaitu tunan sunnah Rasulullah SAW. Kalau keluar rumah berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Dan kembali dalam keadaan bersih, sudah cuci tangan, sudah berupaya menjaga daripada supaya tidak membawa virus kepada keluarga kita, bersih-bersih. Dan yang lainnya adalah tetap membaca Bismillah. Bismillah ketika masuk ataupun doa masuk ke rumah. Di tengah perjalanan pun kita upayakan naik motor tetap berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, inna rabbi laghafurur rahim. Ya. Dan upayakan sunnah-sunnah tuntunan Rasulullah SAW yang mulia ini kita laksanakan, kita upayakan, karena kematian itu gak mesti oleh COVID, tapi ada juga yang lain, bisa jadi kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu saja yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk ayah dan bunda. Dan ajarkan kepada putra-putrinya hari ini, diantara yang lain adalah belajar sabar, ya, belajar sabar. Sampai karena kamu sedang belajar sabar, sebagaimana ayah dan bunda juga sedang belajar sabar. Nah, kita sedang diajarkan oleh Allah agar senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Nah, kita diajarkan oleh Allah juga, bukan cuma kamu, papa dan mama juga diajarkan oleh Allah untuk senantiasa menguatkan diri kita dengan menjaga hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan kita berdoa bersama agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus COVID-19 ini dari negeri kita tercinta. Allah bebaskan kita dari fitnah-fitnah yang yang membatasi kita dari menjalankan ketaatan-ketaatan serta dalam pendidikan. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah selamatkan dari berbagai bahaya dan juga Allah selamatkan dari berbagai fitnah untuk kita dan keluarga kita dan seluruh kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma rabban nas adhhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'daka a'dadin. Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqimissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.